Dime tu verdad, me diré que estás sacando. Todo sabe cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí y me llevo el deseo. Halo pemirsa, kembali lagi ke Breaking News. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya mempunyai kesempatan untuk mewawancarai masyarakat di sekitar terkait pemilu atau demokrasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan beralih ke rekan-rekan saya selaku pewawancara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yolanus Dani Kurniawan, selaku pewawancara mendapatkan tugas di mata pelajaran P5 untuk mewawancarai masyarakat sekitar terkait pemilu atau demokrasi. Apakah Bapak bersedia? Siap, Siapa nama Bapak? nama saya Bapak Aldi. Berapa umur Bapak? Umur saya 48 tahun. Soal yang pertama, menurut pendapat Bapak, apa yang dimaksud dengan pemilu? Pemilu, yaitu dari singkatan pemilihan umum, adalah suatu proses demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nanti akan duduk di pemerintahan. Soal yang nomor 2, menurut pendapat Bapak, apa tujuan dari pemilu? Tujuan pemilu adalah untuk memberikan hak serta kesempatan kepada semua warga negara untuk memberikan inspirasinya, yaitu memilih wakil-wakil rakyat dan juga pemimpin pemerintahan. Soal yang nomor 3, menurut pendapat Bapak, apa fungsi pemilu bagi warga negara Indonesia? Fungsi pemilu yang saya tahu yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, kemudian untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih pemimpin-pemimpin yang nanti akan duduk di pemerintahan. Soal yang nomor 4, kapan pemilu dilakukan di Indonesia dan berapa tahapannya? Pemilu di Indonesia untuk saat ini akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Adapun tahapan-tahapan pemilu itu ada banyak sekali, kira-kira ada 17. Akan tapi kalau saya sampaikan mungkin saya tidak begitu hafal. Di antaranya yaitu tahapan untuk menentukan program dan juga anggaran, kemudian untuk pendataan calon yang nanti akan masuk dalam daftar pemilih, kemudian ada nanti sumpah janji dari anggota DPD, dan juga nanti ada saat pemilu nanti ada masa tenang, masa kampanye, kemudian masa pemungutan suara, kemudian penghitungan suara, dan juga nanti diakhiri juga dengan nanti ada janji sumpah janji dari presiden dan wakil presiden, sekitar seperti itu kira-kira. Soal yang nomor 5, bagaimana pendapat Bapak terkait pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang? Dan apa saja syarat yang Bapak tahu untuk menjadi pemilih dalam pemilu? Pendapat saya adalah dengan pemilu adalah sangat baik sekali, karena dengan pemilu ini berarti negara menjunjung tinggi asas demokrasi, terutama menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Itu kemudian adapun syarat-syarat sebagai pemilih itu antara lain itu sudah berumur 17 tahun terhitung sejak nanti pas pencoblosan, kemudian memiliki identitas berupa KTP elektrik dan
berdomisili di wilayah negara Indonesia. Kemudian yang di luar negara Indonesia juga harus memiliki KTP elektrik atau paspor. Juga kemudian syarat-syarat itu bukan termasuk anggota TNI maupun Polri seperti itu. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Usaina Sargun selaku pewawancara tidak mewawancarai ibu terkait pemilu di Indonesia. Ya, Apakah ibu bersedia? ya, kesianan. Apa itu pemilu? Pemilu adalah pemilihan umum untuk persetujuan, umpamanya pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah negara kita yang mempunyai kepala negara, ya, itu adalah dipilih oleh rakyat. Jadi semua itu adalah pemilihan rakyat yang konsekuen. Menurut pendapat itu, apa tujuan dari pemilu? Tujuannya adalah untuk menetapkan pemilihan wakil-wakil dari rakyat yang dipercaya oleh rakyat untuk mewakili. Menurut pendapat itu, apa fungsi pemilu bagi warga negara Indonesia? Fungsinya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sejahtera, adil dan makmur, dapat mensejahterakan rakyat semuanya. Kapan pemilu akan diadakan di Indonesia dan dilaksanakan? Pemilu akan diadakan besok tanggal 14 Februari 2024 dengan tahapan 17 tahap. Bagaimana pendapat Ibu terkait pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang bagi syarat yang diketahui untuk menjadi pemilih dalam pemilu? Ya. Mudah-mudahan pemilu ini dapat terlaksana dengan baik, makanya dilaksanakan dengan jujur dan adil dan tidak ada kecurangan siapapun itu, makanya dapat terlaksana dengan baik. Syaratnya anak yang sudah punya KTP, ya, orang yang sudah punya KTP Indonesia, dan yang dipilih adalah yang sudah terpilih, yang sudah menjadi persetujuan semua rakyat Indonesia. Selamat sore Kak. Sore, Sebelumnya saya meminta izin ingin mewawancarai saudara. Apakah saudara bersedia? bersedia. Berdirinya saya di sini ingin mewawancarai saudara dan memberikan beberapa pertanyaan. Kalau boleh tahu dengan saudara siapa? Saya M. Zakaria Azhari. Pertanyaan pertama, menurut pendapat kakak, apa itu pemilu? Pemilu sendiri menurut saya adalah pemilihan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia dengan jabatan tertentu. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat kakak, apa tujuan dari pemilu? Menurut saya untuk tujuan pemilu sendiri dalam kehidupan berpolitik modern yang demokratis, pemilu sendiri berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika. Pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat kakak, apa itu fungsi dari pemilu bagi warga negara Indonesia? Fungsinya sendiri pemilu bagi rakyat Indonesia, setahu saya dan sepemahaman saya, ada beberapa yang saya pahami untuk sebagai mekanisme pergantian elit politik, pendidikan politik yang bersifatnya langsung, kemudian sebagai institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin satu lagi saya infokan sebagai sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai. Pertanyaan yang keempat, kapan pemilu akan dilakukan atau dilakukan di Indonesia dan berapa tahapannya?
Untuk kapan ini saya kurang memahami spesifikasi pertanyaannya, tapi saya akan coba jelaskan kalau untuk sebagai hukum dalam Indonesia atau terkait undang-undang, proses pemilihan itu jangka waktunya 5 tahun, tapi untuk tahun ini di 2024 di tanggal 14 Februari. Oke. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, bagaimana pendapat kakak terkait pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang? Dan apa saja syarat yang kakak tahu untuk menjadi pemilih dalam pemilu? Menurut saya pribadi, untuk pemilu tahun ini, seperti yang saya baca, kebanyakan mayoritas pemilihan didominasi oleh anak muda atau bisa dibilang Gen Z ya untuk zaman sekarang, dan syarat-syaratnya itu yang di undang-undang ada banyak. Mungkin saya akan jelaskan beberapa saja, seperti salah satunya di ambang umur 17 tahun, warga berkewarganegaraan Indonesia, dan Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih kak. terima kasih. Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Arif dari SMP Negeri 3 Sleman. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancara Ibu. Sebelumnya mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sunati. Baik. Pertanyaan yang pertama Ibu, menurut pendapat Ibu, apa itu pemilu Ibu? Pemilu kesingkatan dari pemilihan umum, yaitu proses untuk memilih wakil rakyat. Baik. Yang kedua, menurut pendapat Ibu, apa tujuan dari pemilu tersebut Ibu? Tujuan pemilu diantara memilih wakil rakyat untuk mewakili suara dari rakyat Indonesia. Baik. Yang ketiga Ibu, menurut pendapat Ibu, apa fungsi dari pemilu bagi warga negara Indonesia Ibu? Fungsi pemilu sebagai alat atau cara untuk memilih wakil rakyat. Terus yang keempat Ibu, kapan pemilu akan diadakan atau dilakukan di Indonesia dan berapa Bu tahapannya? Untuk pemilu dilaksanakan tahun depan, berkisar bulan Februari tahun 2024. Kalau tanggalnya kurang paham. Ya. Terus tadi apa namanya? Ada berapa Ibu tahapannya? Ada beberapa tahapan karena kita ada beberapa pemilih, misalnya memilih wakil DPRD, DPR 1 dan 2 dan presiden tentunya. Baik. Yang terakhir Ibu, bagaimana pendapat Ibu Sunani terkait pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari mendatang Bu, dan apa syarat yang Ibu tahu untuk menjadi pemilih dalam pemilu tersebut Ibu? Yang pertama tadi apa? Pendapat Ibu terkait pemilu yang akan dilakukan. Pemilu yang akan dilakukan seyogianya, Ya. jujur, adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan untuk syarat-syaratnya mungkin yang kemarin-kemarin yaitu usia 17 tahun Ya. dan yang syarat kedua sudah menikah. Sudah? Cukup. Baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Hanida selaku pewawancara hendak mewawancarai kakak terkait pemilu di Indonesia. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Siapa nama kakak? Nama saya Ika. Menurut kakak, apa itu pemilu? Proses demokratis untuk memilih wakil rakyat, Apa tujuan dari pemilu? menyampaikan suara rakyat, memilih pemimpin yang dapat mewakili rakyat dalam pemerintahan. Apa fungsi dari pemilu bagi negara Indonesia? Melaksanakan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan, menentukan perwakilan rakyat, terus mendorong masyarakat berpartisipasi dalam berpolitik. Kapan pemilu akan diadakan di Indonesia dan apa tahapannya? Berapa tahapannya? Pemilu di Indonesia bakal diadain tanggal 14 Februari 2024. Terus tahapannya ada 17 tahapan. Bagaimana pendapat kakak terkait pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dan apa syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu? Semoga dapat terlaksana dengan baik. Terus syarat pemilu 17 tahun ke atas, tidak sedang dicabut hak memilihnya, terus tidak sedang menjadi prajurit tentara nasional atau polisi. Selamat sore. Perkenalkan, saya Stefani Rafaela Yustin dari
SMP Negeri 3 Sleman mau mewawancarai Bapak, apakah boleh? Oh boleh, monggo. Pertama-tama, siapa nama Bapak ini? Saya Tommy. Pak Tommy, menurut pendapat Bapak, apa itu pemilu? Pengertian setahu saya pemilu itu ya pemilihan umum yang diselenggarakan di beberapa daerah ya, entah itu negara atau kabupaten atau apa, untuk memilih suatu pemilu. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa tujuan dari pemilu? Nah, ini semua jawabannya setahu saya pengetahuan saya tentang pemilu masih kurang. Jadi kalau tujuan dari pemilu itu ya jelas memilih suatu pemimpin di suatu daerah, entah itu di negara atau kabupaten atau kecamatan atau di negara lain itu ya, secara demokrasi. Pertanyaan nomor 3, menurut pendapat Bapak, apa fungsi dari pemilu bagi warga negara Indonesia? Fungsinya yang jelas pasti itu untuk mencari pemimpin yang disukai para rakyat, yang kemungkinan cocok sama rakyatnya itu, terus ya seperti itu. Pertanyaan nomor 4, kapan pemilu akan diadakan atau dilakukan di Indonesia dan berapa tahapannya? Di Indonesia ini saya dengar ini untuk pemilu yang bersangkutan itu di 2024 nanti ini. Yang pasti itu presiden, kemudian di bawahnya ada beberapa lembaga siapa itu jabatan-jabatan seperti DPRD atau DPR pusat juga seperti itu. Pertanyaan nomor 5, bagaimana pendapat Bapak terkait pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023 mendatang dan apa syarat yang Bapak tahu untuk menjadi pemilih daerah pemilu? Ya syaratnya yang pasti itu warga Indonesia ya, pasti punya KTP yang terus sekitar 18 ke atas itu ya udah berhak mempunyai suara dalam pemilu tersebut. Halo, perkenalkan, saya Radit dari kelas 8C nomor absen 2. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Halo Radit, halo teman-teman, salam kenal. Jadi, menurut pendapat Ibu Dewi, apa itu pemilu? Pemilu itu merupakan singkatan dari pemilihan umum, yaitu sebuah, ya bisa dibilang pesta demokrasi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Dan itu digunakan untuk memilih calon pemimpin kita. Begitu. Oke. Apa tujuan pemilu? Pemilu itu diadakan untuk memilih anggota legislatif, yaitu calon atau wakil kita, wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu pemilu juga bertujuan untuk memilih presiden. Menurut pendapat Ibu Dewi, apa fungsi dari pemilu bagi warga negara Indonesia? Ya, fungsinya itu adalah untuk menyalurkan aspirasi dan hak rakyat untuk menjalani hidup berdemokrasi. Karena dengan demikian ya rakyat bisa mencapai apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan lewat perwakilan-perwakilan yang dipilihnya, yang kemudian nantinya akan duduk di gedung DPR. Kapan pemilu akan diadakan di Indonesia dan berapa tahapannya? Pemilu itu akan berlangsung tahun depan, tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 14 Februari. Untuk tahapannya akan ada 2 tahapan, yaitu tahapan pertama akan memilih anggota legislatif atau DPR, sementara tahapan kedua itu akan digunakan untuk memilih presiden kita. Bagaimana pendapat Ibu Dewi terkait pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023 mendatang, dan apa syarat yang Ibu Dewi tahu untuk menjadi pemilih dalam pemilu? Ya, itu artinya bagus sekali. Artinya tuh negara sudah menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi hak rakyat dalam memberikan pilihannya, untuk menyampaikan aspirasinya, ya kan? Nah, sehingga kalau sebisa mungkin rakyat itu harus menggunakan hak pilihnya, jangan golput, karena pilihan Anda menentukan
nasib Anda dan juga negara ini. Oke, jadi terima kasih ya Bu Dewi. Sama-sama, semoga obrolan kita berguna dan bermanfaat ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kita pada hari ini. Saya, Vira Putri Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa kembali.